Kita tak pernah tahu di momen apa hidup kita akan berubah. Yang bisa kita lakukan adalah terus bekerja keras untuk memperbaiki diri, dan jangan merusak apa yang sudah kita miliki dengan mendambakan apa yang tidak kita miliki. Ingatlah bahwa apa yang kita miliki hari ini adalah sebuah hadiah keberuntungan. Hai semua, selamat datang di Candi Film. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan dilimpahi dengan berkah keberuntungan. Sebuah film drama kriminal dari Kanada. Film yang satu ini akan selalu mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atas apa yang kita miliki di masa sekarang ini. Bercerita tentang seorang laki-laki yang bekerja sebagai pencari lumut di pesisir pantai. Namun suatu ketika pria tersebut menemukan sesuatu yang sangat berharga di tempat ia bekerja, yang bahkan ia merahasiakannya kepada istrinya sekalipun. Namun alih-alih barang tersebut membuatnya bahagia, tapi justru karena barang itulah yang menyeretnya ke sebuah kasus kriminal yang serius. Lalu seperti apakah masalah yang akan dihadapi pria tersebut? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Berlatar di sebuah pesisir pantai, diceritakan pada zaman dahulu, para penduduk di sana sebagian besar bermata pencaharian sebagai pencari lumut pantai, yang sering mereka sebut sebagai rumput Irlandia. Pekerjaan itu pun menjadi turun-temurun ke anak cucu mereka. Namun seiring berjalannya waktu, kini para pencari lumut pantai itu pun semakin berkurang, dikarenakan harga jualnya yang semakin rendah, sehingga para petani lumut itu pun pergi keluar wilayah itu dan beralih ke pekerjaan yang lain. Dan kini hanya menyisakan seorang petani lumut pantai yang bertahan di sana. Dia adalah Kevin yang memilih menetap di daerah tersebut. Hari itu terlihat seperti biasa, istri Kevin yaitu Sam datang dengan membawakan makan siang untuk Kevin dan juga kudanya. Sam adalah seorang wanita yang apa adanya dan sangat sederhana. Setelah sore tiba, Kevin pun memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Kevin lanjut membongkar hasil tangkapannya seharian, yang terlihat makin hari semakin sedikit saja. Lalu keesokan paginya, saat sarapan, Sam mencoba memberi masukan ke Kevin untuk mencari pekerjaan lain yang lebih menghasilkan. Namun Kevin justru emosi tiap kali Sam membahas tentang hal itu. Sam berpikir bahwa sudah seharusnya Kevin mencari penghasilan tambahan, mengingat Sam yang kini sedang mengandung dan sebentar lagi akan melahirkan, yang secara otomatis sebentar lagi kebutuhan akan semakin membengkak. Pagi itu seperti biasa, Kevin akan menyetorkan lumut hasil tangkapannya kepada Omer. Namun saat ditimbang dan disaring, justru lebih banyak sampah ketimbang lumutnya. Omer pun membayar apa adanya sesuai dengan yang diangkut oleh Kevin. Saat menerima cek pembayaran, Kevin pun kaget karena makin hari penghasilannya semakin sedikit. Sementara Sam harus bekerja sebagai perawat untuk merawat nenek tua bernama Gladys yang menderita diabetes. Melihat Sam yang harus bekerja mencari tambahan, Gladys pun berkata bahwa sudah seharusnya suami yang bekerja keras, sedangkan wanita hanya fokus mengurus anak dan keluarga di rumah. Mendengar kata-kata Gladys, Sam pun hanya bisa terdiam dan menundukkan kepala. Sepulangnya dari bekerja, sangat wajar apabila seorang istri bertanya kepada suaminya berapakah penghasilannya hari ini. Kevin pun menjawab jika hanya mendapatkan $200 dari Omer. Jelas Sam semakin jengkel melihat hasil suaminya yang makin menurun. Sam berpikir bagaimana Kevin bisa membelikan popok untuk bayinya kelak jika keuangannya terus seperti ini. Sam pun kembali membujuk Kevin untuk segera keluar dari pulau yang dianggapnya bangkrut. Namun Kevin lagi-lagi tetap berpegang pada pendiriannya bahwa dia tak mau pindah dan mempertahankan pekerjaan tradisionalnya yang sudah turun-temurun. Di lain tempat, diperlihatkan seorang laki-laki yang terlihat pusing dan hendak pergi ke suatu tempat. Dia adalah seorang mafia bernama Matt. Tak lama kemudian Matt ditelepon oleh seseorang. Dalam pembicaraannya terlihat Matt yang sedang diancam dan harus menemukan suatu barang yang hilang. Matt pun berkomitmen akan segera menemukannya dan segera tancap gas di tengah malam untuk berangkat menemukan barang itu. Saat subuh tiba, Kevin pun telah bersiap-siap untuk kembali bekerja. Saya menyuruhnya untuk kembali tidur saja dan jangan bekerja terlalu keras. Namun Kevin harus mencari lumut lebih banyak agar dapat membiayai keluarga dan bayinya nanti.
Bersama kudanya, Kevin mulai menggaruk pasir pantai saat hari masih subuh. Namun saat matahari mulai terbit, Kevin justru menemukan selembar uang $50 di sela-sela tumpukan lumut. Kevin yang sangat bahagia pun lekas mengantongi uang itu. Namun tak jauh dari tempat itu, Kevin kembali menemukan segepok uang puluhan dolar lainnya yang membuatnya semakin penasaran. Lalu dia pun mencoba mengaisnya lagi di sela-sela lumut dan sampah. Dan benar saja, Kevin sangat-sangat terkejut ketika menemukan tas ransel yang berisi bergepok-gepok uang. Kevin pun buru-buru membawanya pulang dan menyembunyikan uang itu di gudang. Sementara itu, Matt masih saja mencari-cari barangnya yang hilang, yang ternyata itu adalah ransel uang yang ditemukan oleh Kevin. Sedangkan Kevin kini sedang sibuk membersihkan uang temuannya di gudang. Sementara Sam sedang asik mencetak foto-foto mereka berdua di rumah. Di gudang yang minim sinar itu pun, Kevin menjemur uang-uang yang telah dicucinya. Terlihat berjejer uang puluhan hingga ratusan dolar memenuhi gudangnya. Setelah itu Kevin pun pergi ke tempat Omer untuk menjual lumut tangkapannya hari ini, yang dimana jumlahnya lebih banyak dari hari sebelumnya. Kevin yang merasa kaya pun terlihat adem ayem saat melihat Omer menimbang lumutnya, karena hasil jualan lumutnya tak seberapa jika dibandingkan dengan uang yang ditemunya tadi pagi. Omer pun mencoba menasihati Kevin untuk mencari pekerjaan yang lain yang lebih menghasilkan, karena Omer khawatir jika dirinya meninggal nanti maka tidak akan ada lagi yang membeli lumut tangkapan Kevin. Karena pada kenyataannya Omer membeli lumut dari Kevin hanya untuk makan ternaknya saja. Sementara Sam yang belanja di minimarket, uangnya pun tak cukup untuk membayar semua belanjaan. Beruntungnya ada pria baik yang mau membayarkan sisa kekurangan belanjaan Sam. Sesampainya di rumah, Sam sangat terkejut ketika melihat Kevin menyambutnya dengan menghidangkan makanan-makanan lezat di meja makan. Ditambah lagi dengan Kevin yang memberikan uang yang lumayan banyak untuk Sam yang membuatnya makin curiga. Meskipun kini Kevin mempunyai banyak uang, tapi dia tetap bekerja keras mencari lumut pantai. Sesaat jauh dari sana, Kevin pun melihat perahu yang terdampar di tepi pantai, di mana di dalamnya tertinggal selembar uang. Sadar akan sesuatu, Kevin pun membakar perahu itu untuk menghilangkan jejak. Namun sayangnya, salah seorang warga telah melihatnya dan terlanjur melaporkannya ke polisi. Polisi yang saat itu bertugas yaitu Jim dan juga Crow langsung meluncur ke TKP. Warga pun turut menonton kebakaran perahu itu, termasuk juga Omer dan juga Sam. Polisi otomatis mengulik tempat di sekitar kejadian dan menemukan selembar uang di sela-sela tumpukan lumut pantai. Lalu Jim pun menyuruh Crow untuk menyimpannya. Malam harinya karena tak bisa tidur, Kevin pun mencoba membuat kue ikan di dapur. Karena berisik, hal itu pun lantas membangunkan istrinya di kamar atas. Tak lama setelah itu terdengar seorang mengetuk pintu yang ternyata itu adalah Omer. Saat minum bertiga, mereka pun membahas tentang perahu yang terbakar tadi sore. Omer pun berkata jika dialah yang melaporkannya ke polisi karena tak bisa memadamkan apinya sendirian. Dia pun menemukan 2 lembar uang $50. Sadar jika temannya itu berpenghasilan pas-pasan, maka Omer pun membagi separuh uang itu untuk Kevin. Saat itu wajah Kevin justru tegang saat mendengar kabar perahu yang ia bakar ditemukan oleh polisi. Begitu juga dengan Sam yang nampak makin curiga kepada suaminya. Keesokan harinya Jim datang menemui Kevin. Di sana Jim bertanya mengenai selembar uang yang ditemunya di antara tumpukan lumut. Jim pun berbasa-basi berharap mendapatkan sebuah keterangan dari Kevin. Kevin yang sebenarnya sudah ketar-ketir pun menjawab kalau uang itu bukanlah miliknya dan dia juga tidak tahu menahu tentang perahu itu. Di tempat lain terlihat preman Matt kini telah sampai dan mampir ke minimarket tempat biasa Sam belanja. Paham jika Matt adalah orang asing, kasir di sana pun bertanya apa keperluannya datang ke tempat ini. Lalu Matt pun berkata bahwa dia akan memancing. Si mbak-mbak kasir pun mengatakan jika Matt harus menemui Omer, karena dialah satu-satunya orang yang berjualan umpan memancing di wilayah itu. Keesokan harinya di pagi yang sangat cerah terlihat Kevin yang telah bersiap kembali bekerja. Namun dari kejauhan nampak pemandangan yang tak biasa. Karena sangat penasaran, Kevin pun bergegas untuk melihatnya. Dan tak disangka-sangka itu adalah seonggok mayat laki-laki yang tergeletak di pinggir pantai. Sadar jika mayat itu adalah pembawa uang di tas ransel kemarin, maka Kevin pun cepat-cepat membereskannya. Kevin membawa mayat itu ke lokasi rongsokan mobil bekas dan menguburnya di sana.
Setelah itu Kevin kembali ke gudangnya dan membersihkan diri di sana. Untuk berjaga-jaga, Kevin pun mengambil sedikit uang yang ditemunya kemarin dan menyimpannya ke dalam sebuah kaleng. Sedangkan Matt terlihat yang kini telah sampai di depan rumah Omer. Matt pun terlihat sangat stres usai menerima telepon dari seseorang. Tak selang lama Omer yang sedang teler pun datang menghampirinya. Di tempat lain tampak Sam dan juga Kevin yang sedang mendekor kamar untuk calon bayinya. Namun saat itu Kevin yang dipenuhi pikiran justru berhalusinasi dan terbayang-bayang uang serta mayat yang ditemunya kemarin. Kevin mulai tak konek saat diajak bicara. Istrinya sampai jengkel karena merasa Kevin telah bersikap aneh dan menyembunyikan sesuatu. Sementara di tempat Omer, Matt bertanya mengenai perahu dan uang yang hilang, apalagi tentang mayat yang terdampar. Sudah jelas Omer tak tahu apa-apa dan hanya memberinya selembar uang $50 yang ia temukan kemarin. Matt yang sedang pusing pun lantas menodongkan senjata dan pergi dengan mengobrak-abrik rumah Omer. Scene pun berpindah ke lokasi mobil rongsokan, di mana terlihat seekor anjing telah mengendus bau mayat yang Kevin kubur tempo hari. Seorang gadis yang saat itu berada di lokasi kejadian pun melapor ke polisi untuk segera meluncur ke TKP. Kevin yang melihat mobil polisi yang lewat di depan rumahnya pun mulai cemas, lalu menelpon istrinya untuk segera pulang karena akan memberitahunya akan sebuah rahasia. Sementara di rumah Omer yang terlihat acak-acakan pun dia berusaha merangkak untuk meraih ganggang telepon untuk menghubungi Kevin. Tapi sayangnya Kevin yang sedang pergi pun tak sempat mengangkat panggilan dari Omer. Di tempat lain Jim dan Crow telah memasang garis pembatas dan menelpon tim gabungan untuk segera meluncur ke TKP. Namun saat akan mengambil rokoknya yang jatuh, Jim tak sengaja menemukan segumpal lumut pantai yang berceceran di sana. Yang sudah jelas bukti itu mengarah pada seseorang yang tak lain tak bukan adalah Kevin. Sementara kini Kevin telah membuka kembali gudangnya dan berencana akan membawa uang itu pergi. Tapi ternyata Matt datang lebih dulu dan berhasil menghadang Kevin. Tak selang lama Jim datang. Melihat mereka berdua berkelahi, Jim pun menodongkan senjata. Matt yang panik pun refleks lalu menembak kepala Jim dan Jim pun tewas seketika. Dengan menodongkan senjatanya, Matt memaksa Kevin mengambil borgol dari kantong Jim dan menyuruhnya untuk memakainya. Sepulangnya dari bekerja, Sam mendapati mobil Jim yang terparkir dalam keadaan terbuka. Lalu betapa terkejutnya Sam saat melihat jasad Jim yang tergeletak di halaman rumahnya, namun tak ada siapapun di sana. Dengan mengendarai mobilnya, Matt pun ternyata membawa kabur Kevin dengan kondisi tangannya yang diborgol. Sementara Crow yang kini bekerja sendirian pun meminta bantuan kepada para warga untuk kerjasamanya. Crow juga menghimbau kepada semua orang di sana agar lebih waspada, karena dua orang pelaku yang diduga tersangka kini dalam pelarian. Crow pun menyebutkan ciri-cirinya, yaitu lelaki dengan tato di lehernya yang diduga memakai senjata alias Matt, dan yang kedua adalah Kevin yang jelas-jelas semua orang di sana sudah pasti mengenalnya. Crow meminta kepada semua orang di sana untuk mengabarinya ketika melihat keduanya. Di tengah malam Matt terlihat berdiri di pinggir pantai. Di sana Matt kembali menerima telepon dari bosnya, yang ternyata bosnya lah pemilik uang yang hilang itu. Si bos mengancam jika Matt tidak bisa menemukan uang itu, maka dia tak segan-segan untuk menghabisi anak dan istrinya. Matt terus memohon kepada bosnya untuk tidak menyakiti anak dan istrinya. Matt berjanji akan menemukan semua uang yang hilang. Sementara Kevin masih dalam keadaan terborgol di dalam mobil. Kevin tak ingin melukai siapapun. Dia hanya menemukan sejumlah uang yang ia temukan secara kebetulan. Mayat yang ia kubur kemarin pun ternyata adalah teman baik Matt. Kini mereka berdua sama-sama dalam dilema, di mana Kevin yang sebentar lagi akan menyambut kelahiran anaknya, sementara Matt berusaha menemukan uang itu agar anak dan istrinya selamat. Matt menjelaskan jika bosnya adalah seorang yang sangat serius. Apabila uang itu tak bisa ditemukan, maka tak hanya Matt dan keluarganya yang akan mati, tapi juga Kevin beserta keluarga, bahkan kudanya sekalipun akan ikut binasa.
Sedangkan Sam dalam keadaannya yang hamil besar, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sam hanya menjelaskan jika suaminya adalah seorang pekerja keras. Dia rela berangkat saat hari masih subuh demi mendapatkan sedikit uang untuk kebutuhan sehari-hari dan persiapan untuk kelahiran anaknya kelak. Kini hari pun telah pagi. Saat itu Kevin terus dibayang-bayangi oleh suara tangisan bayi. Namun saat terbangun, dia tidak melihat Matt di sekitar sana. Ternyata Matt berkeliling di tepi pantai untuk mengambil lembaran-lembaran uang yang masih tercecer. Sementara di mobil, Kevin masih berusaha untuk melepaskan borgolnya. Melihat ada warga yang lewat, Matt pun bersembunyi di sela-sela bebatuan. Namun tanpa sengaja ia justru melihat tas yang lain yang terselip di sela-sela bebatuan. Matt pun berhasil mengambilnya. Namun seorang wanita telah melihat Matt mengambil tas itu. Spontan Matt pun menodongkan senjatanya ke arahnya. Namun Matt tidak menembakkan dan membiarkan wanita itu pergi. Di tempat lain terlihat Crow yang mengantarkan Sam pulang. Sam mengatakan jika ia yakin bahwa suaminya bukanlah pembunuh Jim. Tak selang lama, wanita yang tadi melihat Matt di pantai telah melapor kepada Crow. Sementara Matt yang tengah kembali sangat terkejut melihat Kevin yang tak ada di mobilnya. Matt pun bergegas mengecek uang yang disimpannya di bagasi belakang yang dikhawatirkan dibawa kabur oleh Kevin, dan syukurnya tas itu masih di sana. Namun tiba-tiba Kevin datang dan memukulnya dari belakang. Karena terkena pukulan yang sangat keras di kepalanya, Matt pun tewas seketika. Di sisi lain, Kevin sangat ketakutan. Dia tak menyangka bisa membunuh seseorang. Tak selang lama ponsel Matt pun berbunyi. Kevin pun mengangkatnya dan terdengar suara anak Matt yang menunggunya untuk segera pulang. Saat itu Kevin merasa sangat menyesal. Hanya karena uang dia bisa berbuat sejauh ini. Menganggap uang itu adalah awal dari semua masalah, Kevin pun lantas membuang tas berisi uang itu ke jurang tepi pantai. Saat itu Kevin terdiam sejenak lalu memutuskan untuk pulang. Kedatangan Kevin pun disambut oleh Sam yang senang melihat Kevin masih selamat. Namun saat Kevin mengatakan yang sebenarnya tentang uang itu, Sam justru kecewa. Sementara Crow kini telah mendatangi lokasi di mana Matt tewas. Dan saat itu juga Crow mendapat kabar jika Kevin telah kembali ke rumah. Sesaat setelah itu seorang gadis muda yang hendak membantu Kevin melepaskan borgolnya. Ya, seseorang telah menembaknya dengan tiba-tiba. Tanpa basa-basi, pria itu juga melumpuhkan sebelah kaki Kevin. Dia adalah bos pemilik asli uang-uang tersebut. Dia sengaja datang jauh-jauh hanya untuk mengambil kembali uangnya yang hilang. Sejauh ini si bos sudah cukup bersabar menanti anak buahnya kembali dengan membawa uangnya yang jumlahnya tak sedikit. Namun hingga detik ini anak buahnya tak kunjung kembali dan tak ada kabar. Lalu Sam pun berkata jika masih ada uang di gudang. Lalu Sam dan Kevin pun menggiring pria itu masuk ke gudang. Di sana Kevin menunjukkan sedikit uang yang ia simpan di dalam kaleng. Melihat uang yang dikeluarkan Kevin sangatlah sedikit, pria itu pun geram dan merasa dipermainkan. Saking emosinya, pria itu menodongkan senjata dan akan menembak Kevin. Namun Sam berhasil menahannya. Sam berbohong bahwa akan menunjukkan sisa uang yang lain ke suatu tempat. Sebelumnya Sam sudah memberi isyarat ke Kevin untuk bersiap menyerangnya dengan garpu rumput. Ya, saat pria itu lengah, Kevin pun menyerang dengan garpu rumput itu. Dengan refleks pria itu pun menyerang balik dengan menembak perut Kevin. Namun akhirnya pria itu tewas sementara Kevin kini tengah sekarat. Sambil menahan sakitnya, Kevin memandangi setali uang yang rencananya akan digunakan untuk biaya persalinan istrinya. Kini hari pun berlalu dan musim pun berganti. Nampak Sam menjalani aktivitasnya seperti biasa di tengah cuaca yang begitu dingin. Bayinya pun telah lahir dengan sehat. Sam pun membawa anaknya kemanapun ia pergi, termasuk juga saat bekerja merawat Gladys. Untungnya Gladys menganggap anak Sam sudah seperti cucu sendiri. Gladys pun berbaik hati dengan memberikan tambahan jam lembur kepada Sam agar mendapatkan gaji lebih untuk membiayai kebutuhan si kecil. Semenjak kejadian itu, Crow dan Omer pun menjadi lebih akrab dengan Sam. Mereka menganggap Sam sudah seperti keluarga sendiri. Sam juga sering berjalan-jalan di tepi pantai untuk menidurkan si kecil. Di sana masih terlihat lembaran-lembaran uang berserakan yang dibuang oleh Kevin saat itu. Tapi anehnya tak ada satupun warga yang mau mengambilnya, termasuk juga Sam.
Di lain tempat diperlihatkan Kevin yang ternyata masih hidup. Kini dia sedang menjalani masa tahanannya di penjara. Sam dan Kevin pun hanya bisa berkirim surat untuk berkomunikasi dan menempel foto anak istrinya di dinding kamar penjara.